Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Saat ini aku berada di Kota Malang, mau ajak teman-teman naik kereta api Matarmaja dari Stasiun Malang. Ikuti keseruannya sampai akhir ya. Jam 7:40. Matarmaja ini cukup. Oke teman-teman, ini langsung aku masuk aja ke dalam stasiun. Kita boarding menggunakan face recognition. Jam 7:32. Masih ada waktu sekitar 8 menit. Kita naik ke atas menggunakan eskalator ke Skybridge. Jangan lupa pastikan kereta yang akan kalian naiki ada di jalur nomor berapa dan berangkat jam berapa ya teman-teman. Di monitor ini ada informasi keberangkatan kereta, jadi pastikan dulu sebelum kalian masuk ke dalam kereta. Di lantai 2 ini ada co-working space teman-teman, jadi kalau mau nyicil mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan kantor itu bisa buka laptop di lantai 2 ini karena tadi ada tempatnya. Untuk ruang tunggunya juga luas teman-teman, ada arena untuk bermain anak juga. Untuk toilet ada di depan ya teman-teman, lurus ke situ. Cuman ini aku mau langsung aja turun belok kanan ke peron. Untuk kereta api Matarmaja yang akan aku naiki ini nanti berhenti di jalur nomor 1, jadi aku akan turun menggunakan eskalator menuju jalur nomor 1. Oh ya teman-teman, stasiun Malang ini kalau sekitar jam 7 pagi itu lagi rame-ramenya ya. Ada kedatangan kereta api Malabar dari Bandung itu sekitar jam 6:50-an. Kemudian ada Gajayana dari stasiun Gambir itu sekitar jam 7:06. Kemudian ada juga penataran dari Surabaya jam 7:26, setengah 8. Selain itu ada juga kereta yang akan berangkat seperti Matarmaja yang akan aku naiki ini sekitar jam 7:40, dan 10 menit kemudian ada Ijen Express yang akan diberangkatkan menuju stasiun Banyuwangi, menuju stasiun Ketapang jam 7:50. Kereta api Matarmaja udah tersedia di jalur nomor 1 ya Rek. Jadi langsung aja aku akan masuk ke dalam kereta. Untuk kereta api Matarmaja ini menggunakan rangkaian new modification dan full economy. Untuk rangkaiannya ini produksi tahun ada yang 2012 tadi, kemudian ini 2014. Kemudian untuk kereta makannya ini juga kereta makan lama teman-teman, dimodifikasi menjadi kereta makan dengan fitur yang lebih baru. Ini tahun 91 malah, jadi sudah cukup lama sebenarnya, tapi karena dimodifikasi ulang jadi lebih bagus tampilannya. Jadi untuk kereta kelas ekonomi itu ada beberapa jenis ya teman-teman. Ada kereta ekonomi subsidi atau PSO, kemudian ada kereta ekonomi premium yang kapasitas 80 tempat duduk, itu separuh hadap depan, separuh hadap belakang. Kemudian yang akan aku naiki ini jenis kereta kelas ekonomi new modification, itu kapasitasnya satu kereta ada 72 penumpang, semuanya hadap depan searah dengan laju kereta dan bisa diatur sudut kemiringannya.
Kemudian ada juga kelas kereta kelas ekonomi yang new generation, itu yang paling baru. Ini ada yang tahun 2010. Oke, kita masuk ke dalam kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih kereta 7 teman-teman. Tempat dudukku ada di kereta 3, jadi masih jauh. Untuk kursi kereta api kelas ekonomi new modification seperti ini ya teman-teman, warna biru. Dalam satu kereta ini ada 72 tempat duduk, semua hadap depan. Bisa diputar kursinya teman-teman, dan bisa diatur sudut kemiringannya. Ini untuk kereta makannya teman-teman, kereta makan yang modifikasi. Untuk kapasitas tempat duduknya banyak, bagus teman-teman ini, dan ada musolahnya juga. Jadi kalau mau sholat itu bisa mampir ke kereta makan. Oke, bentar lagi kita akan tiba di stasiun Malang Kota Lama. Kereta api Matarmaja ini berhenti di stasiun Malang dan Malang Kota Lama teman-teman. Jadi bisa milih mau naik dari stasiun Malang atau dari stasiun Malang Kota Lama. Jaraknya cukup dekat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini aku berada di kereta api Matarmaja. Kereta api Matarmaja ini tadi barusan diberangkatkan dari stasiun Malang jam 7.40. Untuk rangkaian kereta api Matarmaja ini full ekonomi teman-teman, tapi untuk ekonominya menggunakan rangkaian yang new modification. Untuk kereta api Matarmaja ini berhenti di banyak stasiun teman-teman, jadi total stasiun yang disinggahi itu ada 32 stasiun. Tidak hanya stasiun besar, tapi stasiun kecil seperti Ngunut, kemudian Kesamben, Sumber Pucung itu juga berhenti untuk kereta api Matarmaja. Sebelum bernama Matarmaja, kereta ini berawal dari Senjamaja sekitar tahun 1976. Rute awalnya hanya Jakarta sampai Madiun, kemudian diperpanjang hingga stasiun Blitar. Kemudian diteruskan lagi hingga stasiun Malang karena tingginya permintaan penumpang. Kereta api Matarmaja sangat terkenal di kalangan backpacker karena menawarkan tarif tiket ekonomi yang murah untuk relasi jarak jauh Jakarta-Malang. Untuk kereta api Matarmaja ini dulunya adalah kereta api ekonomi PSO atau kereta api ekonomi yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Tapi untuk saat ini untuk kereta api Matarmaja sudah tidak mendapat subsidi dari pemerintah, sehingga kereta api Matarmaja termasuk salah satu dari kereta komersil. Untuk tarifnya ini tadi kebetulan aku pakai Tarsus atau tarif khusus. Jadi untuk tarifnya 60.000 dari stasiun Malang ke stasiun Blitar. Oke teman-teman, jadi kereta api Matarmaja ini nantinya akan melanjutkan perjalanan dari stasiun Malang Kota Lama ke Kepanjen, kemudian Sumber Pucung, kemudian ke Kesamben, kemudian Wulingi, kemudian ke Blitar, Kertosono, kemudian Solo. Untuk Solo nanti berhentinya di Solo Jebres teman-teman, jadi bukan di Solo Balapan ataupun di Purwosari. Kemudian dari stasiun Solo Jebres itu nanti akan ke arah utara menuju ke Semarang. Jadi rutenya cukup unik, mirip dengan kereta api Brawijaya, itu juga berangkat dari Malang ke stasiun Gambir tapi melalui Solo dan Semarang. Untuk kereta api Matarmaja ini setelah dari Solo Jebres itu ke arah utara ke stasiun Semarang Poncol, kemudian bergabung menjadi satu di jalur utara. Oke teman-teman, kereta api Matarmaja diberangkatkan kembali dari stasiun Kepanjen. Setelah stasiun Kepanjen ini nanti kereta api Matarmaja akan berhenti di
stasiun Sumber Pucung, kemudian di Kesamben, Wulingi, Blitar, dan lanjut ke arah barat hingga stasiun akhir di Pasar Senen. Untuk stasiun Kepanjen ini sendiri berada di Kecamatan Kepanjen. Kecamatan Kepanjen ikut di Kabupaten Malang. Jadi untuk Kabupaten Malang, ibu kotanya itu ada di Kepanjen. Sebenarnya untuk kereta api Matarmaja ini dulunya adalah kereta api subsidi atau PSO. Kemudian setelah menjadi kereta api komersil atau diambil subsidinya, kereta api Matarmaja ini sudah menggunakan rangkaian new modification. Jadi satu kereta itu kapasitasnya ada 72. Kalau pada saat mendapat subsidi atau PSO itu kapasitasnya satu kereta ada 106 tempat duduk, tapi untuk saat ini satu kereta kapasitasnya adalah 72 tempat duduk. Untuk rangkaian kereta api Matarmaja total ada 8 kereta ekonomi new modification 1 hingga 8. Di antara kereta ekonomi new modification 4 dan 5 itu ada kereta makan. Untuk kereta makannya juga modifikasi teman-teman, jadi bukan yang generasi terbaru tapi kereta makan yang dimodifikasi. Untuk kereta makan modifikasi juga cukup bagus teman-teman, nanti kalau ada waktu aku akan ke sana untuk mampir sebentar beli minum atau snack. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Sumber Pucung. Dulu kereta ini identik dengan kursi ekonomi berkapasitas 106 kursi dengan posisi tegak lurus dan saling berhadapan, formasi A, B, C, D, E yang membuat penumpang harus duduk berhadap-hadapan dalam waktu tempuh belasan jam. Era kursi tegak berhadapan ini akhirnya resmi berakhir pada akhir September tahun 2025, di mana Matarmaja mendapat peningkatan fasilitas menjadi kereta ekonomi new modification dengan kursi yang dapat direbahkan atau reclining, serta dapat diputar searah laju kereta. Oke teman-teman, kereta api Matarmaja sebentar lagi akan tiba dan berhenti di stasiun Sumber Pucung. Jadi untuk stasiun Sumber Pucung ini ada di Kabupaten Malang, tapi berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Karena setelah stasiun Sumber Pucung nanti akan melewati terowongan Karangkates, kemudian nanti akan masuk di Kabupaten Blitar. Tepatnya nanti lewat di stasiun Pogaje, kemudian nanti di stasiun Kesamben. Untuk kereta api Matarmaja ini berhenti di stasiun Sumber Pucung teman-teman. Jadi meskipun kereta api jarak jauh berhenti di stasiun Sumber Pucung, karena memang kereta api Matarmaja ini kereta api ekonomi, full ekonomi, jadi banyak ngecer di stasiun-stasiun. Saat ini jam menunjukkan pukul 8 lebih, pukul jam setengah 9, tapi untuk suhu di dalam kabin kereta api Matarmaja ini cukup sejuk. Untuk AC-nya mantap saya kira. Meskipun ini kereta api produksi tahun 2012 kemudian dimodifikasi ulang sehingga menjadi kereta api ekonomi new modification, tapi untuk AC-nya masih cukup jos, masih cukup dingin. Ini adalah interior dari kereta api Matarmaja kelas ekonomi new modification. Untuk kursinya hadap depan semua ya teman-teman, karena bisa diatur, bisa diputar searah laju kereta. Kemudian ini aku pilih kursi yang 6D karena kursi 6D ini meskipun hadap depan maupun dibalik 180 derajat itu dapat full window atau jendela penuh. Selain kursi 6D itu biasanya aku pilih kursi 12A atau 14A atau 8D supaya bisa dapat full window. Untuk stop kontaknya standar Indonesia teman-teman, bukan standar universal. Kemudian ada kantong di depan kursi buat naruh barang. Kemudian ini ada sandaran tangannya. Untuk bagasi kabin juga ada di atas kursi teman-teman, jadi kalau mau naruh tas atau koper bisa. Alhamdulillah ini kita sudah sampai di stasiun Sumber Pucung Kabupaten Malang.
Aku mau ke toilet dulu teman-teman, sekalian review toilet, kemudian nanti ke kereta makan buat beli minuman panas. Oke teman-teman, saat ini aku berada di kereta api Matarmaja. Saat ini aku berada di toilet kereta api Matarmaja. Untuk toiletnya, toilet jenis duduk. Kemudian ada pegangan tangannya, kemudian ada jet closetnya, ada tisu. Jadi bisa untuk toilet kering maupun basah, ada wastafel, kemudian ada dispenser sabun, kemudian ada pengering, alat pengering, tempat sampah. Untuk jenis pintu toiletnya seperti ini. Ini adalah kereta api Matarmaja, toilet dari kereta api Matarmaja kelas ekonomi new modification dari stasiun Malang menuju stasiun akhir Pasar Senen. Oke, alhamdulillah teman-teman. Untuk kereta api Matarmaja barusan diberangkatkan dari stasiun Kesamben. Kereta api Matarmaja ini tadi barusan diberangkatkan dari stasiun Kesamben, Kabupaten Blitar. Untuk stasiun Kesamben ini sendiri berada di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Setelah stasiun Kesamben, kereta api Matarmaja ini nanti akan berhenti di stasiun Belingi. Untuk Belingi nanti mungkin berhentinya tidak terlalu lama, sekitar 3 menit, karena kereta api Matarmaja akan melanjutkan perjalanan kembali ke Blitar, kemudian Gondok, Tulungagung, sampai stasiun akhir di Pasar Senen, Jakarta. Jadi tadi aku beli coklat panas teman-teman, karena emang di dalam kabin kereta cukup dingin. Tadi untuk suhu, indikator suhunya sekitar 18 derajat Celcius. Jadi aku mampir ke kereta makan untuk beli coklat panas. Untuk harga dari coklat panas ini tadi 14.000. Aku bayar menggunakan metode kris atau non tunai. Masih panas banget teman-teman, karena emang barusan pesan ini tadi, jadi coklat panasnya masih panas banget. Untuk kereta makan kereta api Matarmaja ini modifikasi terbaru teman-teman, jadi bukan new generation tapi kereta api lama. Kereta api Matarmaja ini untuk kereta makannya produksi tahun 1991, kemudian dimodifikasi ulang hingga seperti saat ini. Untuk kereta api Matarmaja ini kereta makannya mirip dengan kereta api Madiun Jaya. Jadi aku pernah kapan hari itu naik kereta api Madiun Jaya, kemudian mampir ke kereta makan, itu mirip dengan yang seperti ini. Jadi modifikasi kereta makan sebelumnya. Pendapatku pribadi untuk kereta api Matarmaja ini, karena sudah menggunakan kereta api ekonomi new modification, aku kira keretanya cukup nyaman.
meskipun statusnya adalah kelas ekonomi karena sudah menggunakan rangkaian ekonomi new modification. Untuk keretanya nyaman, kursinya juga cukup nyaman. Untuk kapasitas satu kereta itu ada 72 kursi, bisa diatur sudut kemiringannya dan juga bisa diatur arah keretanya. Kebetulan aku tadi pilih di kursi nomor 6D. Ada beberapa trik teman-teman supaya bisa dapat kursi yang jendela penuh atau full jendela. Nanti aku kasih trik gimana caranya mendapatkan kursi yang mendapatkan full jendela, karena untuk kereta api ekonomi new modification itu tidak semua kursi mendapat full jendela. Ada beberapa yang mendapat setengah jendela atau bahkan ada yang tidak mendapatkan jendela sama sekali. Begitu juga dengan kereta api yang premium, ekonomi premium, itu juga ada beberapa kursi yang mendapatkan full jendela, ada yang separuh jendela, dan juga ada yang tidak mendapatkan jendela. Kalau ekonomi premium enaknya itu bisa bisa diapal, karena untuk kursinya itu udah setel, udah nggak mungkin diubah arah kursinya, jadi bisa dipilih aja, bisa diingat. Kalau untuk ekonomi premium kelipatan 3, jadi kursi nomor 3, 6, 9, 12, 15, 18 itu pasti dapat kereta kursi yang full jendela. Sedangkan untuk yang kereta api ekonomi new modification maupun new generation itu tidak bisa diingat-ingat. Untuk kereta kereta api Matarmaja ini tadi masih cukup lengkap teman-teman. Jadi untuk nasinya, makan beratnya masih ada daging rendang, kemudian nasi goreng, kemudian ada daging sapi. Kemudian untuk snacknya pun juga masih cukup lengkap. Tadi aku lihat kayak cuanki itu variannya masih lengkap. Kemudian snack-snack atau makanan ringan, cemilan juga masih banyak. Tadi untuk minumannya juga masih lengkap. Ada coklat panas, kemudian ada kopi panas, minuman dingin juga aku tadi lihat di kulkasnya, di pendinginnya itu juga masih banyak. Karena memang untuk perjalanan kereta api Matarmaja ini cukup lama, membutuhkan waktu 15 jam 29 menit dari stasiun Malang ke stasiun Pasar Senen. Kereta api Matarmaja ini nanti akan tiba di stasiun Pasar Senen hampir tengah malam. Jadi jam 23, jam 11 malam lebih itu baru tiba di stasiun Pasar Senen. Karena memang kereta api Matarmaja ini ngecer di beberapa stasiun, tidak hanya stasiun besar, stasiun kecil pun juga disinggahi oleh kereta api Matarmaja. Sebenarnya kalau dari Malang itu ada alternatif kereta lain yang jarak tempuhnya itu lebih cepat. Itu ada Jayabaya, itu hanya 12 jam lebih sedikit. Cuman bedanya kalau Jayabaya itu lewat Pantura, dari Malang ke Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, lewat jalur Pantura di Semarang Cirebon hingga stasiun akhir Pasar Senen. Ada juga alternatif lain seperti kereta api Brawijaya dan juga Gajayana. Wuling, bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Wuling, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Wuling. Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Dear passengers, the exit door is on the right of the train arrival. Thank you. Bentar lagi kereta api Matarmaja akan tiba dan berhenti di stasiun Wulingi. Stasiun Wulingi ini masuk di Kecamatan Wulingi, Kabupaten Blitar, dan salah satu stasiun yang cukup besar karena kereta api jarak jauh banyak yang berhenti di stasiun Wulingi. Kalau kereta api komuter lain atau kereta api lokal pasti berhenti di stasiun Wulingi. Untuk jalur Surabaya Blitar yang lewat Malang ini masih single track teman-teman. Jadi kalau ada silangan kereta itu harus berhenti salah satu. Beda dengan yang
Surabaya ke Blitar lewat Kertosono. Itu dari Surabaya ke Kertosononya double track, jadi nggak perlu gantian bila silangan. Tapi kalau dari Kertosono ke Blitarnya itu masih harus bergantian ketika ada silangan kereta. Ya semoga aja nanti bisa ada double track di lintas Surabaya Malang Blitar. Tapi kalau melihat jumlah kereta yang melintas di Surabaya Malang Blitar itu tidak terlalu banyak. Jadi mungkin urgensinya tidak begitu diprioritaskan. Terlebih nanti untuk tol rencananya dari Malang akan dilanjutkan ke arah selatan hingga ke Blitar. Cuman untuk saat ini masih belum. Jadi mentok sampai di exit tol Malang saja, masih belum sampai ke Pancen ataupun ke Blitar. Untuk yang di barat, yang di Kediri itu sudah ada teman-teman. Jadi sudah mulai dibangun exit tol di Kediri yang nantinya akan bergabung menjadi satu dengan jalan tol Surabaya Solo. Untuk stasiun Wulingi ini berada di ketinggian 274 meter. Tidak setinggi stasiun Lawang. Kalau Lawang itu hampir 400 ke atas teman-teman. Tapi kalau untuk Kecamatan Wulingi ini sendiri, meskipun hanya 274 meter di atas permukaan air laut, untuk suhunya biasanya itu cukup sejuk teman-teman. Jadi lumayan lah kalau untuk tinggal di Wulingi ini, cuacanya cukup sejuk, kemudian adem, dan ya banyaklah wisata alam di sekitar Wulingi. Nanti kalau sudah sampai kota Blitar itu agak panas teman-teman, karena memang daerah kota dan banyak penduduk di kota Blitar. Oke teman-teman, kereta api Matarmaja barusan diberangkatkan dari stasiun Wulingi. Setelah stasiun Wulingi nanti kereta api Matarmaja akan berhenti lagi di stasiun Blitar. Nanti aku rencana turun di stasiun Blitar, jadi aku mau balik lagi ke kereta, ke kursiku untuk siap-siap packing mau turun di stasiun Blitar. Nanti rencana aku balik lagi ke Sidoarjo dengan menggunakan kereta api Doho Penantaran dari stasiun Blitar ke stasiun Sidoarjo dengan tarif Rp15.000. Oke, terima kasih. Kapan-kapan aku akan review lagi kereta-kereta yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Blitar Station. If you end your trip at Blitar Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Oke teman-teman, alhamdulillah kereta api Matarmaja sudah tiba di stasiun Blitar. Aku mau siap-siap turun.
kereta api Matarmaja ini melanjutkan perjalanan hingga tujuan akhir stasiun Pasar Senen, Jakarta. Di jalur 2 juga ada kereta api Doho Penataran teman-teman, yang diberangkatkan kembali menuju stasiun Surabaya Kota. Oke teman-teman, berikut adalah kesimpulanku naik kereta api Matarmaja dari stasiun Malang menuju stasiun Blitar. Untuk kereta yang aku naiki nyaman ya teman-teman, karena sudah menggunakan armada new modification. Memang bukan armada terbaru karena kereta ekonomi Matarmaja ini menggunakan kereta yang sudah ada sebelumnya, kemudian dimodifikasi menjadi kereta yang fasilitasnya lebih baru. Untuk AC-nya sejuk, goncangannya minim, kursinya nyaman digunakan buat istirahat. Di kereta makan menunya lengkap, toilet bersih, dan pastinya dapat tempat duduk di lintas Malang Blitar. Cuman kalau ingin lebih hemat, teman-teman bisa menggunakan kereta api Penataran atau Doho dengan harga tiket 12.000 dari stasiun Malang menuju stasiun Blitar atau sebaliknya. Tapi untuk kereta api Penataran atau Doho kadang tidak mendapatkan tempat duduk dan seringkali tiketnya habis karena emang laris banget teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau ingin mendapatkan kenyamanan ekstra, teman-teman bisa menggunakan kereta api Matarmaja dengan harga tiket 60.000 atau 5 kali lebih mahal dibandingkan kereta api Penataran atau Doho. Berikut resume penilaianku pribadi. Oke, demikian perjalananku naik kereta api Matarmaja dari stasiun Malang menuju stasiun Blitar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelku ya. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.